Gawat sekali teman-teman. Di tengah misi petualangannya yang sangat seru, Jihan tiba-tiba saja kehabisan semua tenaga ajaibnya. Padahal, waktu terus berjalan dan misteri di Taman Kolam Koi ini belum terpecahkan sama sekali. Tubuh kecilnya terasa sangat lemas dan pikirannya seperti tertutup awan abu-abu yang tebal. Namun jangan khawatir, karena di hadapannya kini telah muncul sebuah mangkuk misterius yang bersinar terang berisi tumpukan mutiara putih ajaib. Mutiara ajaib inilah yang menjadi satu-satunya harapan untuk mengembalikan energi Jihan dan menyelamatkan petualangan hebat hari ini. Mari kita putar waktu sejenak untuk melihat bagaimana petualangan yang menakjubkan ini bermula. Pada pagi hari yang sangat cerah di taman bunga yang indah, Jihan terlihat sudah bersiap dengan semangat pahlawan yang menyala-nyala. Udara pagi yang segar dan kicauan burung yang merdu seolah memanggilnya untuk segera memulai sebuah permainan teka-teki paling menantang. Jihan merasa sangat yakin bahwa hari ini ia bisa menaklukkan segala rintangan yang ada di taman ajaib ini dengan keberanian dan kecerdasan otaknya. Di seberang taman, terlihat dua pemandu petualangan kita yang sangat luar biasa sedang menyiapkan kejutan besar. Mereka sengaja membuat jalur teka-teki rahasia yang melintasi jembatan kayu dan berakhir di kolam ikan ajaib. Mereka menyembunyikan berbagai petunjuk rahasia di balik daun dan batu, agar permainan ini menjadi ujian ketangkasan yang sesungguhnya. Keduanya tersenyum penuh rahasia, menantikan momen saat pahlawan kecil kita memulai langkah pertamanya dalam misi pencarian harta karun ini. Tiba saatnya misi besar ini diresmikan. Sebuah gulungan peta harta karun kuno diserahkan kepada pahlawan kecil kita sebagai panduan utama. Dengan mata berbinar-binar, penuh rasa ingin tahu, ia mengamati setiap garis dan gambar yang ada di atas kertas ajaib tersebut. Peta itu menunjukkan sebuah jalur berliku yang mengarah langsung ke sebuah tempat yang dijaga oleh pasukan ikan berwarna-warni. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera melangkahkan kakinya dengan mantap menuju lokasi pertama. Perjalanan membawanya ke tepi sebuah kolam kristal yang sangat jernih dan berkilauan, memantulkan cahaya matahari. Di dalam air yang sejuk itu, berenanglah kawanan ikan ajaib dengan sisik bercorak terang yang tampak seperti sedang menari-nari menyambut kedatangannya. Suara gemericik air memberikan petunjuk tersembunyi yang harus didengarkan dengan saksama. Pahlawan kecil kita memandangi keindahan kolam tersebut sambil mencoba memecahkan teka-teki pertama yang menantinya di antara bunga-bunga teratai. Tantangan pertama menuntut kelincahan dan keseimbangan tubuh yang luar biasa. Ia harus melompat dari satu batu pijakan ke batu pijakan lainnya tanpa boleh menyentuh air kolam sedikit pun. Dengan penuh kehati-hatian, kaki kecilnya melangkah mantap menyusuri jalur bebatuan yang licin. Setiap lompatan adalah sebuah prestasi yang mendekatkannya pada petunjuk rahasia yang tersembunyi di suatu tempat di tengah kolam ajaib ini. Usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil yang manis saat ia berhasil mencapai bunga teratai merah muda raksasa di tengah kolam. Di balik kelopak bunga yang lembut itu, tersembunyi sebuah gulungan daun emas yang memancarkan cahaya redup. Gulungan daun emas itu berisi pesan rahasia yang merupakan kunci untuk melanjutkan ke tahap permainan berikutnya. Dengan senyum kemenangan, ia mengambil petunjuk berharga tersebut dan bersiap untuk kembali ke daratan. Berbekal petunjuk pertama di tangannya, ia segera berlari kencang menemui para pemandu petualangannya untuk melaporkan keberhasilan. Keduanya menyambut pahlawan kecil kita dengan sorakan gembira dan tepuk tangan yang meriah. Gulungan daun emas itu dibuka perlahan, mengungkapkan sebuah lambang misterius yang harus dipecahkan bersama-sama. Tahap pertama telah berhasil dilalui dengan gemilang. Namun, petualangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kini tibalah saatnya untuk menghadapi tantangan kedua yang jauh lebih rumit dan membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Papan teka-teki raksasa ditunjukkan kepadanya, berisi berbagai macam balok warna-warni yang harus disusun membentuk sebuah pola rahasia. Tantangan ini bukan lagi tentang kecepatan kaki, melainkan tentang ketajaman pikiran dan daya ingat yang kuat.
Pahlawan kecil kita menatap papan teka-teki itu dengan dahi berkerut, bersiap untuk menguras seluruh kemampuan otaknya. Ia mulai memindahkan balok-balok kayu tersebut satu persatu dengan penuh perhitungan. Namun, teka-teki kali ini benar-benar tidak mudah untuk ditaklukkan begitu saja. Setiap kali ia merasa sudah menemukan jawaban yang tepat, pola balok itu selalu menunjukkan arah yang salah. Waktu terus berlalu, dan sinar matahari siang mulai terasa semakin panas, menyinari taman ajaib tersebut. Tanpa disadari, sebuah masalah besar mulai mengintai pahlawan kecil kita dari dalam tubuhnya sendiri. Otaknya yang terus bekerja keras memecahkan teka-teki, mulai kehabisan bahan bakar ajaib, membuat pandangannya sedikit berkunang-kunang. Terdengar suara gemuruh kecil dari dalam perutnya yang menandakan bahwa tangki energi sihirnya telah benar-benar kosong. Gerakan tangannya menjadi semakin lambat dan balok-balok teka-teki itu terasa semakin berat untuk dipindahkan. Akhirnya, pertahanan fisiknya runtuh dan ia pun terduduk lemas di atas rerumputan hijau yang lembut. Bahunya menurun, senyum cerianya menghilang, dan raut wajahnya berubah menjadi sangat kelelahan. Petualangan hebat ini terpaksa dihentikan sementara waktu karena sang pahlawan tidak lagi memiliki daya untuk berpikir, apalagi berlari. Ia hanya bisa menatap nanar ke arah papan teka-teki yang belum berhasil diselesaikannya, merasa sangat putus asa dan tidak berdaya. Melihat pahlawan kecil kita kehilangan seluruh tenaga ajaibnya, kedua pemandu petualangan segera menyadari situasi darurat ini. Mereka saling berpandangan dan menganggukkan kepala, sepakat bahwa inilah saatnya untuk mengeluarkan senjata rahasia andalan mereka. Mereka tahu persis bahwa kekuatan fisik dan pikiran yang terkuras hanya bisa dikembalikan dengan sebuah ritual pengisian energi khusus. Dengan langkah cepat namun tenang, keduanya segera bergegas menuju ke sebuah tempat rahasia yang ada di sudut taman. Tempat rahasia itu ternyata adalah sebuah dapur luar ruangan yang sangat menggemaskan, dipenuhi dengan berbagai macam peralatan memasak ajaib. Disinilah letak jantung keajaiban taman ini, tempat di mana ramuan penambah tenaga paling ampuh di seluruh dunia diciptakan. Dengan cekatan, proses pembuatan ramuan penyelamat energi mulai dipersiapkan dengan penuh cinta dan kehati-hatian. Asap tipis beraroma sedap mulai mengepul ke udara, membawa harapan baru bagi kelanjutan petualangan hari ini. Bahan utama dari ramuan ajaib ini bukanlah benda sembarangan, melainkan butiran-butiran kristal suci yang biasa disebut sebagai mutiara putih. Saat diproses dalam periuk ajaib, butiran-butiran ini akan mengembang menjadi gumpalan lembut yang memancarkan cahaya keemasan hangat. Mutiara putih ini menyimpan rahasia kekuatan bumi yang mampu menyembuhkan rasa lelah seketika dan menghidupkan kembali sel-sel otak yang tertidur. Aroma harumnya saja sudah cukup untuk membangkitkan kembali semangat yang sempat padam. Tentu saja mutiara putih ini tidak akan bekerja sendirian tanpa adanya pendamping ajaib lainnya. Potongan-potongan kristal hijau yang terbuat dari sayuran segar, serta kepingan emas dari telur pilihan ditambahkan untuk menyempurnakan ramuan energi tersebut. Semua bahan ini dicampur dan ditata sedemikian rupa hingga membentuk sebuah mahakarya kuliner yang sangat menggugah selera. Kini, semangkuk penuh energi keajaiban telah siap untuk disajikan kepada sang pahlawan yang sedang tertunduk lemas. Dengan langkah hati-hati bagai membawa sebuah artefak berharga, semangkuk mutiara putih ajaib itu dibawa mendekati kolam koi. Asap hangat yang mengepul dari mangkuk itu seolah menari-nari di udara, mengundang siapa saja untuk segera mencicipinya. Kedua pemandu petualangan tersenyum penuh kasih sayang, meletakkan mangkuk bercahaya itu tepat di hadapan pahlawan kecil kita. Sebuah sendok kayu kecil yang lucu disiapkan di sebelahnya, siap untuk menjadi alat penyalur keajaiban. Penciuman tajam sang pahlawan kecil segera menangkap aroma lezat yang menguar dari mangkuk di hadapannya. Perlahan-lahan, ia mengangkat kepalanya yang tadinya tertunduk lesu, dan matanya seketika berbinar-binar melihat tumpukan mutiara putih yang bersinar itu. Harapan untuk kembali melanjutkan petualangan kini menyala kembali di dalam hatinya yang gembira. Narator Agung Taman Ajaib menjelaskan bahwa mutiara putih yang dikenal manusia sebagai nasi ini bukanlah sekedar makanan biasa.
Di dalam setiap butirannya terkandung energi karbohidrat super yang berfungsi sebagai bahan bakar roket untuk menggerakkan mesin otak kita. Saat mutiara ajaib ini masuk ke dalam tubuh, ia akan meledakkan kekuatan pikiran dan membuat sel-sel otot kembali sekuat baja. Inilah rahasia terbesar mengapa para petualang hebat selalu bisa memecahkan teka-teki sesulit apapun. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar karena lemas, suapan pertama berisi mutiara putih dan kristal hijau akhirnya masuk ke dalam mulutnya. Sensasi hangat dan rasa gurih yang luar biasa langsung meledak memanjakan lidahnya. Ia mengunyah perlahan, merasakan bagaimana setiap butiran ajaib itu mulai bekerja menyebarkan keajaiban ke seluruh aliran darahnya. Wajahnya yang pucat perlahan mulai kembali memancarkan rona kemerahan yang sehat. Keajaiban benar-benar terjadi tepat di depan mata. Seketika itu juga muncul aura cahaya berkelap-kelip yang sangat indah mengelilingi seluruh tubuh pahlawan kecil kita. Jika kita bisa melihat ke atas kepalanya, akan tampak sebuah simbol baterai transparan yang indikatornya perlahan-lahan terisi penuh oleh cairan hijau bercahaya. Rasa kantuk, pusing, dan lemas telah menguap begitu saja tertiup angin taman ajaib berkat kekuatan mutiara putih. Suapan kedua, ketiga, dan seterusnya dilahap dengan penuh kebahagiaan hingga mangkuk ajaib itu bersih tak bersisa. Ia menepuk perutnya yang kini terasa hangat dan nyaman dengan senyum lebar yang menghiasi wajah cerianya. Mesin otaknya kini berdengung halus, beroperasi pada kapasitas maksimalnya, siap untuk menganalisis data apapun. Ia tidak lagi menjadi anak kecil yang kelelahan, melainkan telah berevolusi kembali menjadi pahlawan super pemecah teka-teki. Dengan satu lompatan yang sangat dinamis, ia berdiri tegak bertolak pinggang menyerupai pose seorang pahlawan super yang tak terkalahkan. Energi kehidupannya seolah meluap-luap, membuat angin di sekitarnya ikut berhembus kencang menerbangkan dedaunan kering. Kedua pemandu petualangannya bersorak gembira menyambut kembalinya jagoan kecil mereka yang kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tantangan papan teka-teki yang tadinya terlihat sangat menakutkan, kini hanya tampak seperti mainan anak-anak baginya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia berlari secepat kilat kembali menuju lokasi teka-teki yang sempat tertunda. Langkah kakinya begitu ringan, seolah ia berlari di atas awan, membuktikan betapa dahsyatnya efek dari mutiara putih ajaib tersebut. Ia berhenti tepat di depan papan teka-teki raksasa, matanya menyapu seluruh balok warna-warni dengan ketajaman pandangan mata seekor elang. Kali ini, tidak ada satupun jebakan teka-teki yang bisa mengecoh pikiran supernya yang cemerlang. Tangan-tangan kecilnya bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyusun ulang balok-balok kayu tersebut ke dalam posisi yang sempurna. Berkat energi dari mutiara putih, otaknya mampu menghitung kombinasi warna dan bentuk dalam hitungan detik saja. Klik! Terdengar bunyi nyaring saat balok terakhir ditempatkan pada posisi yang benar, menandakan bahwa teka-teki kedua telah berhasil dipecahkan. Sebuah petunjuk terakhir berupa gambar kunci emas muncul dari balik papan teka-teki tersebut. Petunjuk terakhir membawanya kembali ke tepi kolam koi ajaib untuk menyelesaikan misi penghitungan yang sangat teliti. Ia harus menghitung jumlah pasti ikan koi bercorak merah dan putih yang sedang berenang menyembunyikan diri di antara tanaman air. Dengan fokus yang tak tergoyahkan, ia menggunakan kaca pembesar ajaibnya untuk melacak pergerakan setiap ikan yang lincah tersebut. Kecerdasan otaknya bekerja sempurna, mengingat setiap ikan yang sudah dihitung tanpa terjadi kesalahan sama sekali. Angka ajaib yang merupakan hasil perhitungannya kemudian digunakan sebagai sandi rahasia. Sandi itu membawanya pada sebuah batu besar di dasar kolam dangkal, yang ternyata menyimpan sebuah kotak harta karun kayu berukir indah. Ia mengangkat kotak harta karun yang basah itu dengan kekuatan penuh, tidak peduli meskipun ujung sepatunya sedikit tercikat air. Misi besar hari ini telah mencapai puncak akhirnya, dan rahasia Taman Kolam Koi akan segera terungkap sepenuhnya. Dengan hati berdebar kencang, ia membawa kotak harta karun tersebut dan meletakkannya di tengah rerumputan hijau untuk dibuka bersama-sama. Kedua pemandu petualangan mendekat dengan penuh rasa bangga, menyaksikan detik-detik mendebarkan saat kunci ajaib diputar perlahan.
tutup kayu berderi terbuka, dan seketika itu juga pancaran cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari dalam peti, menerangi wajah-wajah bahagia mereka. Di dalamnya terbaing sebuah mahkota bintang ajaib yang sangat indah, sebagai bukti keberhasilan sang pahlawan. Mahkota bintang kemenangan itu pun disematkan di atas kepalanya dalam sebuah upacara perayaan kecil yang penuh sorak-sorai dan tawa gembira. Ikan-ikan koi di kolam seolah ikut merayakan kemenangan ini dengan melompat-lompat riang keluar dari permukaan air, menciptakan cipratan air yang menyegarkan. Taman bunga ajaib ini menjadi saksi bisu kehebatan seorang pahlawan kecil yang pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Petualangan hari ini memberikan kita sebuah pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan. Ingatlah selalu bahwa di balik setiap pikiran yang cerdas dan tubuh yang tangguh, terdapat keajaiban mutiara putih yang memberinya tenaga. Jangan pernah melupakan kekuatan luar biasa dari sepiring nasi yang disiapkan dengan penuh kasih sayang. Pahlawan kecil kita melambaikan tangannya dengan ceria, siap menyambut petualangan-petualangan seru lainnya di hari esok yang cerah.